wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu diambil pasir Bapak Ibu. Pasir ini dibacakan oleh Rasulullah SAW dan kemudian pasir ini dilemparkan oleh para algojo serentak. La yubsirun, betul-betul tidak melihat, tertidur lelap. Beda kalau kita menggunakan bahasa Arab, la yubsirun betul-betul nggak melihat, langsung tertidur lelap sehingga kelelapannya tidak ada yang bisa membangunkan para algojo saat itu. Kalau layak namun beda, layang zur dia melihat tapi hanya melirik. Tapi kalau betul-betul layung sirun, betul-betul tertidur lelap ini algojo. Maka kemudian Rasulullah SAW itu memanggil Sayyidina Ali. Ini biar tahu sejarah, memanggil Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, maukah engkau menggantikan posisi tidurku, kata Rasulullah. Apa kemudian? Teman ini setia. Bukan hanya kesetiaannya, bukan hanya sepupu dari Rasulullah SAW, tapi Sayyidina Ali berkata, wahai Rasulullah, akulah yang akan menggantikan posisi tidurmu. Makanya teman yang baik, teman yang sejati, teman bukan dikala kita sedang memiliki materi yang banyak, bukan. Tetapi ketika kita susah, ketika kita menderita, saat itu taruhannya bukan hanya harta Sayyidina Ali, tapi nyawa sekalipun taruhannya. Apa yang terjadi Sayyidina Ali? Saya ya Rasul yang akan menggantikan posisi tidur. Ini taruhannya nyawa karena ini mau dibunuh. Dia bilang, aku hanya meminta selimut yang biasa engkau pakai dari hadril maut. Masya Allah, diberikan selimut itu. Dia bilang, ya Sayyidina Ali, kalau saja nanti aku mati, kalau saja aku mati, tolong bawakan barang-barang amanah ini kaum kafir Quraisy, engkau bagikan ke mereka. Jadi Rasul orang yang dibenci, tapi dibenci oleh kaum kafir Quraisy, tetapi juga Rasul sangat diketahui bahwa beliau adalah Al-Amin. Beliau itu orang yang amanah, Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, menitipkan barang-barang bawaannya di rumah Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul bergerak keluar perlahan-lahan. Dia melewati para algojo dan yang tertidur adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Itu ketika dia keluar dari rumahnya, dia kebingungan, di mana Rasul? Orang yang pertama didatangi oleh Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Sayyidina Abu Bakar, maukah engkau untuk hijrah bersamaku? Ya Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar, akulah orang yang pertama yang akan hijrah bersamamu ya Rasulullah. Baik. Kemudian dia menuju arah selatan. Nanti kita akan menuju ke Jabal Sur. Nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan ada rezeki yang lebih. Mudah-mudahan ibu punya umur panjang. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat, sehingga bisa melihat dan menyaksikan peristiwa Jabal Sur Bapak Ibu yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia menaiki Jabal Sur. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali, ini para algojo yang sedang tidur dibangunkan oleh apa? Oleh iblis. Hei, bangun. Rasul udah gak ada. Enggak, dia masih ada. Rasul udah gak ada. Dia bangun, dia lihat ternyata betul masih ada. Ternyata itu bukan Rasulullah SAW. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipegang pada saat mau dibunuh, ternyata dibuka kainnya ada Sayyidina Ali, digampar Sayyidina Ali. Ya Ali, fa'ina Rasul, wallahu a'lam ma'arif. Dihajar lagi, digampar lagi, dipukul. Fa'ina Rasul, wallahu a'lam ma'arif. Saya tidak tahu. Fa'ina Rasulullah SAW. Apa yang terjadi saat itu Bapak Ibu? Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah menuju arah selatan, naik ke Jabal Sur. Dan Jabal Sur itu tinggi. Di dalamnya itu ada gua, itu hampir 1,5 meter masuk ke dalam. Tetapi di atasnya itu ada sahara. Sahara itu ada lubang besar. Itu kalau orang melihat dari situ sudah kelihatan Rasulullah SAW. Ini penting, menarik. Sejarah ini saya sampaikan. Kenapa? Karena untuk menambah ketauhidan kita semuanya. Ini Rasul naik ke atas dalam keadaan capek dan lelah. Bapak Ibu, apa yang terjadi ya? Yang namanya seorang Rasul juga manusia biasa seperti kita. Kalau Rasul butuh makan, kita
kita juga butuh makan, kalau kita juga butuh minum, Rasul juga sama butuh minum. Rasul naik ke atas bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai di atas, Bapak Ibu. Betul, itu dikejar langsung ke Jabal Sur. Jadi Jabal Sur dikejar Jabal Sur, Bapak Ibu. Dia lihat kiri kanan sampai depan belakang dikejar, tidak ada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Itu di dalam gua, Bapak Ibu, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar bergetar. Dia bilang apa? Ya Rasul, kalau aku mati mungkin yang hanya menangisiku hanya anak dan istriku saja ya Rasulullah. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, kalau engkau terbunuh dan mati ya Rasul, yang menangisimu seluruh jutaan umat manusia. Kata-kata ini luar biasa, yang mengilhami inspirasi perjalanan hidup saya, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita semuanya. Kalau ada dua, maka ketiganya adalah Allah. Kalau kita ada tiga, bahkan yang keempatnya adalah Allah. Ternyata umat Islam, Bapak Ibu, harus memiliki konsep ini, konsep ketauhidan yang matang. Konsep ketauhidan itu apa? La takhaf, itu jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah, ternyata betul. Ketika menggigil, Bapak Ibu, hampir saja terlihat itu Rasul. Apa yang terjadi? Itu ada sebuah lubang yang kemudian langsung membuat sarang laba-laba. Kemudian dia lihat lagi ketika mau masuk pintu Jabal Sur, itu ada burung merpati yang sedang menetas telurnya. Tidaklah mungkin ada Rasulullah SAW di dalam ini. Kalaulah ada Rasul, pasti sarang laba-laba ini sudah robek. Kalaulah ada Rasul di dalam, pasti tidak ada seekor burung yang menetas. Apa yang terjadi? Rasul betul terlelap tidur dan tepat tidur di atas pahanya pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nama juga orang dikejar, Bapak Ibu ya. Dikejar oleh petinggi kaum kafir Quraisy yang akan dibunuh. Kita dikejar-kejar sama debt collector aja udah tahu-tahu minta ampun. Apalagi ini Rasul, Bapak Ibu, sampai di atas terlelap tidur percis di atas pangkuan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Itu ada. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah melihat lubang-lubang di Jabal Sur ini dalam keadaan aman. Ternyata tidak. Perlu Bapak Ibu ketahui, ada seekor ular besar, Bapak Ibu. Ular besar ini ingin mematuk, ingin melihat wajah dari Rasulullah SAW. Kemudian karena dihalangi oleh kaki dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kaki dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipatuk oleh ular. Masya Allah, Bapak Ibu, namanya dipatok, ular merintih, meregang, menangis saat itu. Kemudian tetesan air mata mulai menetes di atas pipi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah, ada apa ya? Ya Sayyidina Abu Bakar, apakah engkau bersedih karena hijrah bersamaku? Kata Rasulullah, tidak ya Rasul. Baru saja kakiku ini terpatuk oleh ular berbisa, dan bisanya ini hampir, Bapak Ibu, mengenai jantung dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia lihat seekor ular. Apa? Ini luar biasa ya. Rasul itu, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, beliau itu bisa menyaksikan peristiwa di mana bisa komunikasi dengan seekor ular, dan itu disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai seekor ular, aku haramkan engkau untuk memakan dan mematuk sahabatku Sayyidina Abu Bakar dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ya Rasul, kata seekor ular. Dan itu disaksikan peristiwa itu. Sesungguhnya aku tidak mematuk dari sahabatku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan saya nggak peduli dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa saya seekor ular sudah berada di gua ini ribuan tahun lamanya menunggu kedatanganmu ya Rasulullah.
Masya Allah. Karena saya pernah mendengar barang siapa yang bisa memandang wajah Rasulullah bi'ainil mahabbah wa bi'ainir ridha, dengan penuh kecintaan, dengan penuh keridhaan, dakhalallahu jannah, Allah akan masukkan pintunya ke surga. Dari situlah kata seekor ular, aku menunggumu ya Rasul. Aku meminta kepada Allah untuk diizinkan aku memiliki umur panjang dan bisa bertemu denganmu ya Rasulullah, untuk melihat cahaya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kata Rasul, baik, lihatlah dan pandangilah wajahku. Itu Bapak Ibu melihat wajah Rasulullah dengan penuh hikmat, dia melihat seekor ular itu. Masya Allah, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Itu kemudian turun Bapak Ibu seekor ular dan masuk lagi ke lubang-lubang itu. Bayangkan, kalaulah seekor ular saja bisa mendambakan dan kehadiran Rasulullah SAW, bagaimana mungkin kita Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita ingin bisa bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah SAW? Man ra'ani faqad ra'ani haqqa. Kalau kita bermimpi Rasulullah SAW, dinyatakan benar bahwa mimpi itu adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan karena setan tidak mampu bisa menggoda Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Ketika Bapak Ibu ini, bagaimana dengan kaki sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apa yang terjadi? Itu dia punya bisa sampai ingin menembus jantung dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang terjadi? Dipegang itu Bapak Ibu, dipegang hasil patokannya, dan Rasulullah SAW mendoakan ayat ini, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Masya Allah, ini kalau kayak begini akan ngantuk. Annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian rapat pakai. Makanya perjuangan Rasulullah SAW itu, perhatikan baik-baik, perjuangan Rasulullah SAW ditemani dua orang hebat, dua orang berpengaruh besar. Di setiap pimpinan apapun, kalau di sini ada dua pengaruh orang hebat, orang kekuasaan, maka ekspansi apapun akan besar. Bayangkan Rasulullah SAW itu memiliki seorang paman yang disebut dengan Asadullah wa Asad Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini Rasul kalau tidak ditemani oleh pamannya Sayyidina Hamzah, bagaimana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang pendekar, seorang kesatria yang kalau dia di gurun pasir itu membawa sebilah pedang 10 bisa ditebas dalam waktu bersamaan. Dan dia seorang pemburu sejati di padang pasir, Pak Ibu. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu sejarahnya. Ini kadang kita terlupakan sejarah-sejarah kita. Makanya saya ingin mengingatkan tokoh-tokoh besar Islam seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu kalau dia memanah, Pak Ibu, yang dipanah bukannya kijang, tapi harimau, Pak Ibu. Itu dia pegang harimau, kemudian dia letakkan di sebelah kanannya harimau itu, dan kemudian sebelah kirinya adalah pemanah. Itu kalau dia dihajar di padang pasir, itu selalu dimenangkan oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya kisahkan lagi itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ketika bukan Darun Nadwah tapi Darul Arqam. Ini mengingatkan peristiwa kita semua. Ada Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu konferensi besar kaum kafir Quraisy. Kalau Darul Arqam konvensi besar kaum muslimin. Itu Darul Arqam saat itu. Ini Sayyidina Umar Ibn Khattab marah besar. Karena kenapa? Karena adiknya Sayyidina Umar, Bapak Ibu, itu dikabarkan masuk Islam. Dikabarkan masuk Islam, marah besar. Dia bilang, "Fa'ina Rasul." Itu kalau Umar udah ngomong, bertahapnya aja. Jangan
Jangankan manusia, iblis aja Bapak Ibu itu bisa lari ke tetangga. Tetapi sehebat-hebatnya Sayyidina Umar, orang yang tidak pernah takut, seorang pegulat yang tidak pernah terkalahkan. Kalau Mike Tyson itu seorang petinju, pasti ada kalahnya. Holyfield seorang petinju, pasti ada kalahnya. Tapi ini Sayyidina Umar, seorang kesatria yang tidak pernah terkalahkan dalam sepanjang hayatnya Bapak Ibu. Jadi harus tahu nih Sayyidina Umar nih, yang akan kita jarahi nanti, itu seorang pegulat. Apa yang terjadi? Tapi sehebat-hebatnya Sayyidina Umar, seorang panglima, seorang gubernur, seorang khalifah, dan ngeri semuanya sama, dan saking beraninya dagangnya dilawan. Dia dikabarkan kalau Sayyidina Umar naik kuda Bapak Ibu, itu kaki kiri dan kaki kanannya itu seimbang. Tetapi sehebat-hebatnya Sayyidina Umar, dia paling takut sama istri Bapak Ibu. Beneran ini Sayyidina Umar, dia paling berani dengan siapapun, kalah sama istrinya dia takut. Apa yang terjadi? Itu Bapak Ibu, itu di dalamnya itu ada rumah, ada Sayyidina Rasulullah SAW itu bersama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Pa'ina Rasul itu Rasul lagi di dalam Arqam, itu bergetar Rasul. Dia bilang, ya Rasul, engkau nanti kalau ada yang namanya Sayyidina Umar, engkau minggir. Kata Rasul bilang, engkau wahai paman yang minggir katanya. Tidak mungkin ya Rasul, aku ini ya Qa'idul Mukhtar, ya man asbata qadamaihi 'ala rima hatta atahul yakin. Saya ini seorang pendekar yang tidak pernah terkalahkan, dan saya tidak pernah takut dengan siapapun, hatta Sayyidina Umar sekalipun. Ini ketemu singa lawan harimau nih. Singa nih, bener-bener Pak. Saya tidak pernah takut. Itu mentalnya Sayyidina Hamzah Bapak Ibu dikabarkan luar biasa. Makanya waktu perang Uhud wajar Sayyidina Hamzah diambil jantungnya, dimakan. Itu betul-betul karena mental Sayyidina Hamzah tidak pernah takut dengan siapapun. Makanya dimakan tuh oleh Hindun, disuruh Wahsy al-Habsyi untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, ditombak jeblek, jantungnya dimakan. Karena saking luar biasanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa dia bilang? Engkau mundur ya Rasul. Karena Rasul ini ponakannya, pamannya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Mundur. Diketok-ketok, dibuka, ditendang sama Sayyidina Umar. Ba'ina Rasul. Ana Rasulullah. Apa yang jadi? Minggir ya Rasul. Rasul minggir sejenak. Yang maju adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Berani juga lawan Sayyidina Umar. Dia bilang apa? Ya Umar. Itu kalau menggunakan bahasa. Ya Umar, kalau engkau datang ke sini, ke Darul Arqam, catat baik-baik, untuk memeluk agama Allah, untuk memeluk agama Islam, saya akan membuka kedua belah tangan terbuka. Tapi kalau engkau ya Sayyidina Umar datang ke Darul Arqam untuk membunuh Rasulullah SAW, la qata'tu bi aidik, saya akan membunuhmu ya Sayyidina Umar dengan pedang sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa ini. Ini sejarah yang begitu ampuh, luar biasa. Ternyata gemetar, minggir katanya. Minggir wahai paman, minggir. Ada apa ya Rasul? Engkau minggir. Wahai paman, di sampingku ada malaikat Jibril yang siap membantuku untuk melawan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena nanti tenaganya Rasulullah SAW itu menjadi 72 kali lipat untuk melawan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini karena luar biasa Pak Ibu. Ini Sayyidina Umar Pak Ibu dikalahkan tidak pernah. Makanya ekspansi Islam saat itu besar. Kenapa? Karena disitulah kemudian jatuhnya Sayyidina Umar, kemudian sampai memeluk agama Islam Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekspansi apapun, pembesar di satu kampung, satu daerah, kalau itu ada orang berpengaruh hebat dalam rangka ekspansi Islam, dalam rangka dakwah, dalam rangka apapun, insya Allah kedua orang hebat ini yang di sampingnya ada singanya padang pasir, di sininya ada singanya Allah Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW hebat dalam mampu mengemban Bapak Ibu amanah umat. Makanya ketika Bapak Ibu datang ke makam Rasul, kata Rasulullah SAW apa Bapak Ibu?
Semoga Bapak Ibu semuanya, saya meminta kepada Allah, semoga Bapak Ibu semuanya bisa berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Karena Rasul pernah berkata, ya Jibril, sampaikan salamku kepada umatku. Barang siapa yang bersalawat atas diriku, panggil ruhnya, panggil jasadnya untuk bisa datang menuju rumahku, kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, man zaroni kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menjarahiku, kelak akan bersama di surga bersamaku, kata Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau kita dari pintu Babu Salam sudah mengatakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Itu Bapak Ibu, ketika kita begitu bergetar tubuh kita, bergetar hati kita, bergetar jiwa kita, karena tidak ada satu pun yang bisa kita panggil kecuali mengenang peristiwa di mana ada orang tua kita yang pernah datang ke rumah Rasulullah. Karena mungkin kita mengenang ada kakek kita yang pernah datang ke rumah Rasulullah SAW. Ketika kita mulai melangkah lagi, kemudian ketika melihat makam Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu bi hubbillahi wa hubbi rasuli. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika kita juga mulai melangkah melihat ada makam Sayyidina Umar, Assalamualaikum ya Faruq. Assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna balagta risalata wa adaita al-amanata wa nasahata al-ummah wa jahadta fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga tempat ini tempat-tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu Sayyidina Abu Bakar mendatangi Sayyidah Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah, kalau nanti ayahmu meninggal, bolehkah ayahmu bersanding di makam suamimu? Ayah, engkau adalah seorang yang sangat dipuja dan dipuji oleh suamiku Rasulullah SAW. Kalau engkau meninggal, tidak mungkin aku akan menolak kehadiranmu, wahai ayah. Silahkan engkau bersemayam di samping suamiku. Dan ketika itu Rasul pernah berkata, ya Sayyidah Aisyah, kalau seandainya seisi dunia ini ditimbang dengan amalan ayahmu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka lebih berat timbangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq daripada ketimbang seisi dunia ini. Maka dimakamkanlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq di samping rumah Rasulullah SAW. Maka kemudian Sayyidah Aisyah masih tidak menggunakan jilbab saat di kamarnya, karena rumahnya Rasulullah itu yang saat ini sedang berada di kamarnya Rasulullah, wafatnya di situ. Ketika datang Sayyidina Umar, wahai Sayyidah Aisyah, kalau nanti aku meninggal dunia, bolehkah aku bersemayam di samping suamimu? Rasanya memang berat saat itu. Rasul mengizinkan ada seorang laki-laki lain yang bukan mahramnya akan berada di samping suaminya. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ingin sekali di samping Rasulullah SAW. Tapi terngiang lagi perkataan dari Rasulullah SAW. Wahai Sayyidah Aisyah, kalaulah seandainya ada seorang nabi nanti setelahku, kalau seandainya ada dan seandainya bisa lagi ada nabi setelahku, maka yang pantas menjadi nabi adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau ada setelah Rasulullah, karena kata Rasul, la nabi ya ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Maka kemudian diizinkan Sayyidina Umar berada di samping makam Rasulullah SAW. Lalu di mana Sayyidina Utsman? Beliau ada di Jannatul Baqi. Lalu bagaimana dengan Sayyidah Aisyah dimakamkan di Baqi, Bapak Ibu? Dan lalu bagaimana Fatimah Az-Zahra yang putri kesayangan Rasulullah SAW juga dibagi begini. Makanya Bapak Ibu, saya pernah mendengar ayat ini Bapak Ibu ya, dari sebuah hadis. Betul-betul kalau kita ingin menuju rumah Rasulullah SAW, hanya satu kuncinya, salat. Saya pernah melihat ada seorang office boy
yang kemudian saya melihat ada seorang office boy yang bisa datang ke Mekah itu percis di bintang 5 Bapak Ibu. Saya tanya apa kerjaannya? Saya cuma OB Ustaz. Kok bisa datang sini? Iya, karena saya pernah ngaji waktu itu di di Habib Kuncung waktu itu. Salah satu ada majlis sholawat. Kalau kalian bisa berangkat menuju rumah Rasulullah SAW dengan uang kita mah itu biasa. Tetapi yang luar biasa ketika kalian bisa menuju rumah Rasulullah SAW yang tidak pernah menggunakan uang. Apa itu sholawat? Terus diamalkan sholawat. Dia mau berangkat kerja dia sholawat. Dia mau kerja juga sholawat. Ketika pagi itu ada seorang direktur yang melihat peristiwa itu terjadi. Ketika dia lagi ngepel, Bapak Ibu dipanggil, wahai Fulan, boleh saya minta KTP? Untuk apa KTP ini? Dia bilang KTP ini yang akan menghantarmu menuju makam Rasulullah SAW. Jangankan ke makam Rasul, jangankan naik pesawat, saya naik kereta aja juga jarang. KTP itu kemudian didaftarkan oleh salah satu travel. Dan travel itu Bapak Ibu memberangkatkan orang ini menuju makam Rasulullah SAW. Makanya saya pernah juga melihat, kalau kita ingin menuju Baitullah, kalau kita banyak membaca talbiyah dalam setiap waktu kita, dalam setiap waktu salat kita Bapak Ibu, kalau kita ingin menuju Baitullah hanya satu permohonan kita. Dengarkan baik-baik. Labbaik Allahumma labbaik. Itu betul-betul Ibu Hayati dalam peristiwa ini terjadi. Tolong Ibu Hayati ini kata-kata ini. Dalam setiap sholat, kalau Ibu ingin menuju rumah Allah, cukup dengan setiap sholat membaca ini. Labbaik Allahumma labbaik. Itu bergetar. Kalau Ibu membaca ini dengan penuh penghayatan jiwa, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Jasad Ibu sedang berada di pondok pesantren Atin, tetapi sesungguhnya ruh-ruh Bapak Ibu semuanya sedang bertawaf di Baitullah. Makanya kalau kita sering membaca talbiyah ini, mau nggak Bapak Ibu baca talbiyah? Semoga Bapak Ibu semuanya, ruhnya Bapak Ibu bisa bertawaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang tadi pernah saya katakan, jasad Bapak Ibu semuanya sedang berada di tempat ini, tetapi sesungguhnya ruh Ibu saat ini sedang bertawaf di Baitullah. Semoga kita semuanya Allah izinkan dan Allah perkenankan bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bisa kemudian juga Bapak Ibu bisa semuanya bertawaf, bisa bersa'i di Baitullah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu melihat sepanjang Arafah, kalau saya bawa jamaah Ibu Bapak, ingin nggak Bapak Ibu bisa menuju Arafah? Ingin nggak Bapak Ibu bisa melempar jumroh? Ingin Ustaz. Ada satu amalan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Apa itu Ustaz? Amalan haji. Ustaz, saya pernah baca surat haji.
Berkali-kali saya baca, ternyata saya nggak bisa berangkat juga. Masa Ibu? Iya. Coba Bapak Ibu saya kasih dari amalan sholawat sama aja Ustaz. 10 tahun lagi saya. Ya udah kalau begitu coba baca surat Tanah. Kali aja itu yang akan mempercepat hajat Bapak Ibu untuk berangkat insya Allah haji Furoda. Haji Furoda itu haji yang tahun ini bisa daftar, haji tahun ini juga bisa membawa Bapak Ibu semuanya ke Baitullah. Amin. Amin dong. Amin, amin. Boleh jadi kita habis ngomong gini ternyata tanah kita di belakang ditawar orang. Tapi jangan tanah orang. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Nanti saya minta mungkin 10 menit Pak Kiai Husni ada edukasi dari tim marketing kami ya, Al Ustaz Subhan. Alhamdulillah dari jamaah yang kemarin Pak Kiai Pak Yatno berserta rombongan beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Maka kami izinkan juga para jamaah dari Purworejo ini itu naik ke Jabal Nur Bapak Ibu. Saya ingin memberitahu peristiwa turunnya Al-Qur'anul Karim di mana Rasulullah SAW genap umurnya 40 tahun menerima wahyu pertama saat itu adalah Iqra. Dan yang kedua saat itulah Rasulullah SAW dilantik menjadi seorang nabi. Saat itu, disitulah kemudian Rasulullah menerima wahyu dan itu memanggil dari gunung Jabal Nur, memanggil ya Fatimah zammiluni ya Fatimah ya Sayyidah Khadijah zammiluni, panggil. Kemudian aku memikir, tolong selimuti aku, diselimuti. Dia mengatakan ya Sayyidah Khadijah sadaqti annani Rasulullah, engkau mengakui dan engkau mempercayai bahwa aku adalah seorang Rasul. Ya sadaqtu annaka zaujati wa annaka Rasulullah SAW. Maka Sayyidah Khadijah tidak mampu dibandingkan dengan wanita-wanita manapun, wanita yang mampu mengisi hari-hari di mana Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka Rasul mendatangi makam Sayyidah Khadijah. Dia bertanya kepada sang penggali kubur, wahai sang penggali kubur, siapakah yang engkau kubur? Istrimu ya Rasulullah. Siapa namanya? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Wahai sang penggali kubur, tahukah engkau, kalau engkau menguburkan istriku Sayyidah Khadijah, sama halnya engkau menguburkan separuh jiwaku pergi bersama kepergian istriku tercinta. Mulai saat ini Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Umar, aku tidak akan menikah lagi. Jangan ya Rasul, jangan, kalau itu terjadi akan menjadi sunnah untuk umatmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul begitu cinta, suci, murni, sepanjang hayatnya mencintai Sayyidah Khadijah. Tidak ada wanita lain kecuali Sayyidah Khadijah. Meninggal dunia, maka muncullah Sayyidah Aisyah. Wah, Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya perjalanan Rasulullah SAW. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa bertemu saya nanti insya Allah di Mekah ini Al-Mukarramah. Amin. Bisa melihat wajah saya bilang waktu saya di pesantren Sulhuddin, Bapak Ibu lihat wajah saya yang benar, yang baik. Insya Allah Bapak Ibu akan bertemu saya nanti di Mekah. Ustaz, benar saya disuruh mandang wajah Ustaz, ternyata saya bisa ketemu. Itu mah kebetulan aja kali itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pertama kali mendatangi tempat ini Purworejo. Semoga ayunan langkah saya insya Allah akan dihitung oleh para malaikat sebagai bentuk amal saya nanti di hari kemudian. Semoga langkah saya menjadi kebaikan, langkah saya menjadi mau'izah hasanah, dan kita semua Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu saja Pak Kiai, saya mohon maaf, mohon izin. Saya hanya mampu memberikan nilai sejarah peradaban Islam. Saya khawatir peradaban itu sudah mulai sirna dan punah. Saya mengangkat lagi peristiwa sejarah dari Sirah Nabawiyah, biar kita kaula muda, para santriwan dan santriwati mencintai sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mungkin ada Ustaz Subhan, Direktur Marketing kami, yang akan memberikan sedikit saja edukasi tentang market umroh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengarkan dan camkan baik-baik. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa berangkat menuju makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.